masiha iman segan tapa na kinian jabat tu alun-alun di masjid Anda untuk bersama-sama mendirikan sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan pendekatan ini insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan ditetapkan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Tutu malam beriku kami tumpah ribatan malam beriku yang kehadirin. Kami dari komunitas Pujian Subuh datang bersama-sama untuk bersilaturahmi, untuk bersama-sama kita mendirikan sholat berjamaah subuh di masjid, karena kita punya visi, dan misi adalah bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah subuh itu hampir sama dengan pelaksanaan sholat berjamaah Jumat, sehingga insya Allah dapat menurunkan berkah dari langit, juga berkah dari tanah. Hadirin jamaah subuh yang kami hormati, kita akan mendengarkan ceramah subuh yang insya Allah akan dibawakan oleh Ketua Komunitas Pujian Subuh sekaligus Ketua BKPD PMRI, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Yusuf MSI. Watem, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji kebesaran Allah, bukan untuk menggurui menceramai, akan tetapi hanya datang bersilaturahmi yang kedua kalinya di masjid kita ini. Yang kebetulan subuh kali ini adalah gilirannya Masjid Besar Taqwa Tompong. Cukup luar biasa. Ya, terima kasih banyak kepada segenap pengurus dan jemaah yang berkenan menerima kami secara tulus kehadiran teman-teman Pujian Subuh. Tujuannya apa yang disampaikan tadi oleh orang tua kita adalah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bagaimana merutinkan sholat subuh berjamaah, menggaungkan sholat subuh berjamaah ini minimal ya seramai dengan sholat Jumat yang kita lakukan setiap saat. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah memberikan doa jauh-jauh hari sebelumnya. Punna elo ko dibarakah kita adalah saat memaiku sampai subuh ya. Karena memang ada doanya Nabi, berkahilah orang yang melaksanakan salat subuh ya. Punna Nabi tapi pada doa ya otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rata-rata itu orang-orang yang betul melaksanakan salat subuh memang diberkahi hidupnya ya, sehat, panjang umurnya, bagus rezekinya. Kecil pada Jawa Subuh kecil semua orang-orang yang betul melaksanakan salat subuh. Kadang ada usianya sudah melebihi 60 tahun, tapi kita saksikan alhamdulillah
dia masih sehat walafiat, masih kuat, masih gagah perkasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini percikan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah berkahi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh berjamaah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang saya bacakan dalam surah Abasa ayat 34 kalau saya tidak salah. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Jadi ini peristiwa nanti di hari kiamat. Ini beruntungnya orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah. Ya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Jadi saya waktu yang kiamat, ya saudara kita sendiri meninggalkan kita. Bahkan saudara sendiri kita ini meminta suaka, meminta permohonan perlindungan bahwa liseria si anak bantu lidaina bantu lidaina barang kulit itu gitu mai bagi-bagi pahalana supaya ya ini serena si anak yang paling ya saudaraku barang kulit itu gitu mau bagi pahala baca Quran, barang kulit itu gitu mau bagi pahala sampai berjamaah. Nah jawab bila musiana la bundai na gotungi ante kam macarana la kusare pahala sambayang inak kilagitnya na tantri na tantu. Saya saja ini belum bisa menjamin selamat diriku untuk masuki pintu surga. Maka saudara-saudara ini meninggalkan saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi. Seorang istri lari-lari mengadu kepada suaminya. Bapak nah, barang kulit turun untuk manusari pahala-pahala kebajikan untuk mentala sarilino. Jadi lari ke istri mohon pahala para kulit dibagi-bagi untuk mai kebajikan untuk mentala sarilino pahala supaya berjamaah untuk mai apa tarawih sidang kata turunlah. Nah gotogi la purune memang waktu mentala sarilino sesurat siapa pitin rolowangi, bahkan kita sama-sama pergi belanja, bahkan kita sama-sama pergi berjalan untuk bersantai-santai. Tapi mohon maaf, ya, usaha lagi usaha malah kemajikanku. Nah sahabat lagi dia kata lagu jamin kalian untuk selama. Ini jawaban seorang suami. Diri sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa. Jadi seorang istri lari juga kepada anaknya. Jadi ini di gue ya amma lari tu ila pasir anak tapi tersuakan. Nah kontekam macarana nena. Nah sahabat ini bantu mari siaran, membantu mari bapak, membantu mari bijan-bijan. Ya, saya datang memohon mudah-mudahan barang kulit dibagi-bagi untuk pahalanya supaya berjamaahnya. Barang kulit itu baik dibagi-bagi untuk baik pahala yang lainnya. Nah betul kita anak-anak, saya sendiri ini tidak bisa menjamin diriku. Tapi cukuplah bahwa seorang anak bisa memberikan jaminan syafaat kepada keturunannya bagi mereka yang bisa melakukan menjadi seorang ahlul Quran yang mungkin. Inilah kelebihannya ketika kita memiliki anak yang saleh. Inilah keutamaannya ketika kita memiliki anak yang saleh dan saleh. Luar biasa hadirin keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang memiliki keturunan yang saleh. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang hadirin ingin tentang serenua memang perlu diperbanyak amal kebaikan. Saya tidak sepakat memang ketika ada orang ngapa menulapas supaya subuh jamaah murah menulapas pada nungi sampai para luar di bawah. Apa jawabannya? Inak kisas masih sibuk. Inak kisas lagi urusan-urusan kantorku. Nauzubillahi min zalik. Ibarat padi bembe yang pernah ditandangi rumput surat emas, maka kambing ini pasti memilih rumput. Kenapa ini kambing memilih rumput? Karena di pikirannya kambing adalah hanya perut. Jadi ketika manusia hanya pikirannya dunia, maka hidup saya tidak memikirkan akhiratnya. Ini jauh beda dengan binatang. Tidak jauh beda dengan binatang, karakternya sosok binatang. Maka benar di dalam Al-Quran dijelaskan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah di subuh hari ini kita semua, seluruh jamaahku,
pengurus masjid yang rutin melaksanakan salat fardu berjamaah, yang rutin melaksanakan ibadah subuh di hari subuh ini. Tapi jangan pernah kita terlalu melampiaskan kegembiraan kita, karena ada pesan Rasulullah SAW. Karena ada juga kisah yang menarik yang harus kita pahami semua, bahwa jangan sampai hubungan kita kepada Allah baik, tetapi hubungan kita kepada sesama yang rusak. Makanya untuk masuk ke pintu surga ada dua syaratnya. Perbaiki ini, hablum minallah dan hablum minannas. Jangan sampai kita hanya fokus ibadah kepada Allah, tetapi kita lupa beribadah, lupa kita menjadi hubungan silaturahim kepada sesama kita. Ada kisah yang menarik, saya pernah angkat di sini untuk ceramah. Itu kisahnya seorang orang yang hamba yang soleh, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini Abu Yazid Al-Bustami adalah orang yang soleh. Setiap melaksanakan salat selama 40 tahun, ya salat sunnahnya bawa salat sunnah qiyamul lailnya, tahajudnya 40 rakaat setiap malam. Itu dilakukan selama 40 tahun. Coba yang kedua, ini seorang ulama, seorang hamba yang soleh yang dekat dengan Allah, tergolong seorang waliullah, punya sampai tahajud di 40 rakaat sibangi. Coba yang kedua, mungkin kita dan saya sendiri palingnya banyak 4 rakaat salat sunat subuh sama qiyamul lail tahajud itu karena terburu-buru, apalagi yang 4 subuh bangun. Kita mungkin salat yang 4, 8. Abu Yazid Al-Bustami 40 rakaat sembahyang tahajud setiap malam selama 40 tahun. Yang kedua, Abu Yazid amalannya tidak pernah masuk selama 40 tahun salat berjamaah. Talalit pakai sokol selama 40 tahun sembahyang berjamaah. Coba yang kedua, ini salah satu mereka keutamaan kelebihannya Abu Yazid Al-Bustami. Dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disari kelebihan Abu Yazid Al-Bustami karena dia tergolong waliullah. Setiap memejamkan matanya, ya sampai nama Pak dari matanya tasbihlah sinar bidoe, dia mampu diberikan oleh Allah ilham, mampu melihat daftar list calon penghuni surga termasuk keluarganya, tetangganya dan sekampungnya. Jadi setiap memejamkan matanya, nama Pak dari matanya sinar bidoe, Abu Yazid Al-Bustami, dia melihat daftar list orang-orang calon penghuni surga. Suatu ketika mereka memejamkan matanya, maka Abu Yazid Al-Bustami merasa gelisah, gundah gulana, sampai dia mengeluarkan air matanya sampai jubahnya basah karena tangisannya. Maka istrinya berkata, "Hei suamiku, apa yang membuat kalian menangis? Apa pengaruh pada ibadah kamu itu paling banyak sampai tahajud 40 rakaat? Ya ibadah salat fardu, salat berjamaah tidak pernah masuk, bahkan kita yang paling duluan masuk masjid. Apa gerakan yang membuat kalian bersedih?" Kata Abu Yazid Al-Bustami kepada istrinya, "Ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya aku tidak melihat sama sekali namaku masuk sebagai calon penghuni surga." Ya Allah, ya Allah. Dia menangis karena dia tidak termasuk golongan orang yang masuk menjadi calon penghuni surga. Nah, pula diciri ibadahnya luar biasa, sampai yang berjamaah adalah penyokol, tidak pernah terlambat. Qiyamul lailnya, tahajudnya tidak pernah mereka alfa selama 40 tahun, dan dia rakaatnya 40 rakaat subhanallah. Apa yang beliau kirakan? Di hari ketiga mereka bermimpi, mimpinya ternyata dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam mimpinya Abu Yazid Al-Bustami ada kesuruh balakna bersilaturahim. Dia mengunjungi tetangga-tetangganya, dia mengunjungi handi taulannya, dia mengunjungi seluruh sahabatnya. Lalu dia berkunjung kepada panti asuhan orang-orang yang membutuhkan sumbangan bantuan menurut tangannya. Inilah mimpinya Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata seorang wali, seorang ulama diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Ternyata Abu Yazid Al-Bustami berkesimpulan, oh, kekuranganku selamatnya adalah kurang silaturahmi yang mahir yang dibalas. Kurang silaturahmi bagi kepada orang-orang yang selama ini mungkin pernah kusakiti hatinya. Kata saya hanya melakukan ibadah spiritual hanya kepada Allah. Ya, hablum minallah ibadi, tapi kulir barang lupa tahu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan. Di hari yang keempat, Abu Yazid Al-Bustami
memejamkan matanya kembali. Alhamdulillah Abu Yasin Al-Bustami merasa puas karena mampu melihat daftar list namanya termasuk calon penghuni surga berada di tingkat VIP bersama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata inilah kelemahannya. Kesimpulan dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kesalehan pribadi yang kita lakukan juga tidak menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rangkaian-rangkaian ibadah yang harus kita jaga, yaitu adalah silaturahim. Jangan sampai persembahan tata lasat dan dipaknai lagi segini. Mungkin kita sudah bangga karena saya ahli berjamaah. Mungkin kita bangga bahwa kita ini adalah mungkin jidat kita sudah hitam dengan salat berjamaah. Tetapi sayangnya bertetangga di bulan tahun tidak berubah sampai sekarang. Sayangnya kita aktivis kebaikan, tapi bulan tahun kita bertetangga seperti Israel dan Palestina. Sayangnya kita berorganisasi bahwa kiri kanan. Sayangnya Pak, ibadah yang kita lakukan selama ini menjadi hampa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kesalehan individu kita lakukan, tapi kita tidak membangun kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpun nasari inailan isi persidangan tadi lipat isi antara pengurus masjid dan jamaah dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Boleh saja karena kita pernah menzalimi, mensakiti hanya gara-gara sampah, gara-gara buktaji silama dan biasa tahu sampai kemudian tanah sigai. Inilah hikmahnya salat berjamaah kita lakukan. Setiap kita mengucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu makna kita tebarkan salam kedamaian. Tataplah wajah tetanggamu yang ada di samping. Boleh saja dengan hati damai riang kita bisa memaafkan kesalahan tetangga kita. Kita bisa memaafkan jamaah yang pernah kita sakiti hatinya karena lepas kiriolo kita paling pore, kita paling jago, akhirnya baru sadar di subuh ini. Mari kita saling memaafkan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini bisa menjadi edukasi buat kita semua untuk orang termasuk pribadi kami yang banyak salah dan banyak dosa dan banyak kehinapan. Mudah-mudahan dengan ceramah subuh kali ini kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan semua nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang termasuk menjadi database, daftar list calon penghuni surga sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Abu Yasin Al-Bustami. Ini doa kami, mudah-mudahan pejuang subuh Kabupaten Bantaeng senantiasa jamaahnya, pengurusnya disihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, keluarganya terjaga dari segala mara bahaya dan bencana dan musibah. Amin. Khususnya kampung kita yang kita cintai, yaitu Lenta, Tombol dan sekitarnya. Mudah-mudahan kehadiran rumah tahfiz Darut Taqwa Tombol menjadi pemicu keberkahan di daerah kita tersendiri. Amin. Dan mudah-mudahan segenap orang tua kita semua pengurus masjid besar Taqwa Tombol sehat di semua panjang umurnya, semua donaturnya ya banyak-banyak rezekinya, panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon atas segala kekurangan kami atas nama pejuang suku Kabupaten Bantaeng mohon maaf jika sekiranya ada anggota kami yang masih jauh dari hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat Bantaeng. Mohon dimaafkan karena kami semua adalah orang yang baru hijrah, orang yang mau belajar bagaimana itu melaksanakan salat berjamaah subuh setiap saatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Binallahil musta'an wa alayhi dzikran. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.